Dan sore yang berbahagia ini saya mengambil sebuah pembacaan dari kitab Yohanes pasal yang ke-10, kemudian kita membuka satu ayat di sana yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 6 berkata, "Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka." Ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Perjanjian baru disebut sebagai memoir para rasul yang menulis kitab perjanjian baru ini. Dari 12 rasul Yesus Kristus atau murid-murid yang pertama, kemudian ada 70 murid dan 120 murid yang dipenuhkan oleh Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Di antara 12 murid Yesus ini yang menulis kitab maupun surat dalam perjanjian baru itu hanya 3 orang, yaitu Matius, Yohanes, dan Petrus. Sementara Lukas dan Markus itu diperkirakan masuk dalam kelompok 70 murid. Dan ada 2 orang penting dalam kitab perjanjian baru yang menjadi penulis, yaitu Yakobus dan Yudas sebagai saudara dari Yesus. Mereka seibu tetapi berbeda benih. Yakobus, Yudas, ada 6 orang itu saudara Yesus dengan benih manusia yaitu Yusuf. Sementara Yesus itu adalah benih ilahi, benih surgawi. Jadi total penulis kitab perjanjian baru itu ada 8 orang, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yudas Iskariot. Sehingga kalau ada Injil lain atau ada surat-surat lain yang dinyatakan dalam kitab perjanjian baru, secara otomatis itu gugur dengan sendirinya karena tidak termasuk dalam kitab-kitab Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dalam kitab maupun surat-surat perjanjian baru itu ada 4 kitab pendahuluan yang disebut dengan 4 kitab Injil. Nah, 4 kitab Injil ini dibagi dalam 2 bagian besar. Tiga kitab Injil pertama yaitu Matius, Markus, dan Lukas itu disebut sebagai Injil sinopsis, karena di dalam cerita-cerita ketiga Injil ini ada kesamaan cerita, ada kesamaan peristiwa, sehingga disebut sebagai Injil sinopsis. Sedangkan Injil Yohanes itu berbeda dengan 3 Injil yang pertama itu. Namun perbedaannya itu bukan dalam pengertian paradoks, bertentangan satu terhadap yang lain, tetapi cerita-cerita dalam Injil Yohanes itu bersifat privasi. Artinya hal-hal yang rahasia dalam diri Yesus itu diungkapkan dalam Injil Yohanes. Memang dari 12 rasul ini, 12 murid Yesus, Rasul Yohanes yang saudaranya Andreas itu adalah orang yang sangat dekat sekali dengan Yesus. Baik ketika mereka duduk bersama maupun dalam perjalanan, dalam percakapan, apa saja yang mereka lakukan, Yohanes selalu itu ada di dekat Yesus. Coba kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 23 dan 24. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, ia di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Jadi ini Yesus sedang menjelaskan tentang siapa Yudas Iskariot, tapi tidak menyebut nama itu. Menjelang dia akan menjual Yesus. Jadi sementara Yesus bicara,
murid yang dekat dengan Yesus, yang selalu dekat dengan Yesus, itu Petrus beri isyarat dari jauh. Siapa yang dimaksud gitu? Dan Petrus ini murid yang agresif sekali, sehingga dia dari jauh dia kode, tanya siapa yang dimaksud. Tapi dalam cerita ini yang dimaksud adalah Yudas Iskariot. Artinya karena kedekatan Yesus dengan Yohanes, Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Kalau Yohanes Pembaptis itu adalah sepupu Yesus yang lebih tua 6 bulan. Karena Elizabeth dan Maria itu adalah saudara. Kandungan Elizabeth 6 bulan, Maria mengandung bulan pertama. Jadi selisih usia antara Yohanes dan Yesus itu hanya 6 bulan. Dan memang Yohanes dipersiapkan, diutus untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus memberitakan Injil. Itu sebabnya selama 6 bulan dia memberitakan Injil di padang belantara, disebut dalam kitab Injil. Dimaksud itu bukan di padang gurun, tetapi dia memberitakan Injil dengan tekanan, dengan kesukaran yang sangat luar biasa. Tetapi dia memenangkan begitu banyak jiwa, banyak yang datang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan kemudian Yesus juga datang dari Galilea dan meminta supaya Yohanes membaptis dia. Dan ketika dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 dan seterusnya, Yesus dibaptis, ada peristiwa agung, peristiwa spektakuler yang terjadi. Nah, kita kembali, ternyata Yohanes ini adalah murid yang sangat dekat dengan dia, sehingga dalam tulisan Injil Yohanes itu banyak hal-hal yang sifatnya privasi, rahasia pribadi dari Yesus Kristus, atau buku catatan harian dari Yesus itu diungkapkan. Misalnya dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama, ayat 14, itu jelas dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini hal yang sangat rahasia, yang tidak mungkin diceritakan kepada orang lain, kepada banyak orang. Sama dengan kita, kalau di antara relasi-relasi kita atau teman-teman kita, tentu dari sekian banyak itu pasti ada satu orang yang kita anggap orang yang paling dekat, yang bisa kita percayai, kemudian bisa kita ungkapkan rahasia-rahasia yang terdalam dalam hidup kita. Tidak semua orang kita bisa ceritakan hal-hal yang bersifat privasi. Demikian juga dengan Yesus. Yesus banyak menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi, hal-hal yang ilahi dalam dirinya, itu diceritakan kepada Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang pribadi sekali, yang terdalam, yang rahasia. Yesus mengungkapkan kepada Yohanes. Kemudian Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah terang dunia. Sampai pada pasal yang ke-10 ini dia katakan, akulah gembala yang baik. Ini hal-hal yang sifatnya sangat-sangat pribadi. Tadi saya katakan bahwa kitab Perjanjian Baru ini adalah memoir para rasul, ingat-ingatan para rasul. Jadi pada tahun sekitar 80-an, para penatua di Efesus, karena pada waktu itu Yohanes menjadi uskup agung di Efesus. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh, baik di Asia Kecil sampai di Yerusalem, sehingga para penatua dan para orang percaya pada waktu itu mendesak Yohanes untuk menuliskan satu buku yang bisa memberikan kekuatan supaya mereka percaya kepada Yesus. Karena pada waktu itu belum ada tulisan seperti yang kita miliki, belum ada Alkitab seperti yang kita miliki. Akhirnya Yohanes menulis tahun 85 sampai tahun 96, 11 tahun dia menulis
1 kitab Injil, yaitu kitab Injil Yohanes, dan 3 surat. Surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Dan isi suratnya itu sangat-sangat membuat kekaisaran Romawi itu merasa terjepit. Karena apa? Yohanes mengungkapkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu pribadi yang kita sembah, kita muliakan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, penekanan pengajaran inilah yang membuat kekaisaran Romawi itu menjadi kebakaran jenggot, dan akhirnya mereka menangkap Rasul Yohanes dan dibuang ke Pulau Patmos. Sekitar tahun 95 dia dibuang, 95 Masehi, dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, itulah lahir kitab Wahyu sebagai kitab penutup dalam Alkitab kita, yaitu dalam Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kitab Injil Yohanes ini adalah cerita atau buku harian atau catatan pribadi yang selama Yesus melayani 3,5 tahun ini diceritakan kepada Yohanes, diungkapkan hanya kepada Yohanes. Dan ketika desakan dari penatua dan umat-umat Tuhan yang ada pada waktu itu, akhirnya Yohanes menuliskan pengalamannya dia selama kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi ini bukan sebuah cerita kosong. Ini adalah pengalaman, ini adalah memoir para rasul. Mereka punya pengalaman 3,5 tahun bersama dengan Yesus, termasuk Matius, termasuk Lukas, dan termasuk Markus. Memang Lukas itu bukan murid langsung, bukan masuk dalam struktur 12 murid Yesus. Dia mungkin adalah 70 murid. Yang kemungkinan besar 2 orang waktu ke Emmaus, waktu Yesus bangkit. Mungkin salah satu itu adalah Lukas. Lukas ini seorang dokter. Dia seorang Yunani, tapi karena dia petobat baru dan sangat mengasihi Yesus di tengah-tengah kesibukan sebagai seorang dokter, dia juga turun untuk menyelidiki, mencari tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Dan dia menulis kitab Lukas, Injil Lukas, dan juga Kisah Rasul. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, kalau kita lihat judul pada perikop ini adalah Gembala yang Baik. Dan kemudian pada ayat yang ke-11, Yesus berkata secara gamblang, akulah gembala yang baik. Sebenarnya Yohanes pasal 10 ini adalah penggenapan dari nubuatan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 23. Coba kita buka Mazmur pasal 23. Mazmur 23. Kalau pada Mazmur 23 ini ditulis Tuhan gembala yang baik. Itu dalam judul Alkitab kita, Tuhan gembala yang baik. Nah kata Tuhan itu ditulis dengan semua huruf besar. Tuhan semua huruf besar ini adalah transliterasi dari YHWH, dari nama YHWH. Atau orang Israel berkata Yod He Vahe. Itu ditulis dengan kata Tuhan. Nah karena kata Tuhan dengan huruf besar semua atau YHWH ini tidak bisa disebut oleh sembarang orang. Itu hanya bisa disebut oleh imam besar. Itu pun setahun sekali ketika dia masuk ke dalam bilik Maha Kudus membawa dosa bangsa Israel supaya Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel. Nah untuk penyebutan secara umum supaya bangsa Israel juga bisa menyembah Allah yang benar, maka diterjemahkanlah Tuhan huruf besar ini hanya ditulis dengan Tuhan T-nya huruf besar yang diterjemahkan dengan Adonai. Jadi bangsa Israel secara umum ketika mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tidak menyebut YHWH, tapi mereka menyebut Adonai. Adonai itu artinya Tuhan.
Tuhan itu artinya gelar kepenguasaan Allah. Nah, kita lihat sebentar apa hubungan antara Yesus dengan YHWH ini. Nah, kalau dalam kitab Mazmur, penulis kitab Mazmur berkata, atau Daud berkata, Tuhan itu gembala yang baik berdasarkan pengalaman hidupnya, bahwa Yahweh yang telah memimpin dia, YHWH yang telah memimpin dia, YHWH yang telah memberkati dia sehingga dia tidak kekurangan satupun yang baik. Kemudian dalam perjanjian baru, Yesus menyatakan dia adalah gembala yang baik. Sebenarnya ini adalah penggenapan dari nubuatan Mazmur pasal yang ke-23. Kalau Yesus adalah gembala yang baik, dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Nah, saya percaya bahwa pengalaman Daud, dan Daud berkata YHWH adalah gembala yang baik. Itu berarti bahwa ketika Yesus menyatakan dia adalah gembala yang baik, pengalaman Daud dengan YHWH itu adalah pengalaman Daud dengan Yesus Kristus. Amin. Bahwa Yesus Kristus itu adalah YHWH. Sehingga kita tidak perlu mempersoalkan. Dan seperti ada sekelompok orang yang memperjuangkan supaya YHWH ini dipopulerkan dan Yesus tersingkir. Itu adalah sebuah kesalahan besar. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Nah, mari kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai dan sejahtera. Jadi dengan matinya Yesus di kayu salib sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Karena Allah tidak pernah mati, Allah tidak mungkin mati, karena Allah itu dan Tuhan itu sang kekal. Tidak ada kata mati, tidak ada kata pembatasan dalam diri Allah. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Allah itu menguasai ruang dan waktu. Ruang dan waktu ada di dalam diri Allah, di dalam kekuasaan Allah. Sehingga Allah sang kekal ini tidak mungkin bisa mati. Nah, dikatakan di sini dengan matinya Yesus sebagai manusia. Jadi yang mati di kayu salib itu bukan Allah, tetapi manusia. Nah, kita harus memahami dan mengerti bahwa Yesus itu punya dua natur, punya dua hakikat, punya dua kodrat. Yang pertama, Yesus sebagai Allah sejati. Allah sejati ini yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang tadinya tidak kelihatan, kemudian menjadi kelihatan ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi firman yang tidak kelihatan, inilah yang disebut dengan Allah sejatinya. Kemudian ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa manusia dan bisa dilihat dengan mata, itu adalah manusia sejati. Jadi manusia sejati dengan Allah sejati dalam diri Yesus itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Paulus berkata dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Hukum Taurat ini mempunyai 3 hukum, Bapak Ibu. Hukum pertama adalah hukum seremoni. Hukum seremoni itu hukum tata ibadah. Ada korban penghapus dosa dan sebagainya. Kalau saudara mau tahu itu lebih jauh, saudara pulang ke rumah baca kitab Imamat. Kitab Imamat itu adalah hukum tata ibadah, hukum seremoni. Di dalam ada larangan-larangan tentang tidak boleh makan ini, makan itu, dan sebagainya. Juga dalam tata ibadah itu ada penyembahan. Penyembahannya kepada
YHWH. Dan yang kedua adalah hukum sipil, hukum teknikal. Hukum sipil ini kalau orang melanggar hukum Taurat, itu ada konsekuensi, ada hukumannya. Misalnya kalau mencuri, potong tangan, berzina, dilempar dengan batu sampai mati. Itu konsekuensi, itu hukum sipil. Yang ketiga ada hukum moral. Hukum moral ini adalah 10 hukum Allah yang Tuhan turunkan kepada Musa. 2 hukum ini yang disebut oleh Paulus bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang dibatalkan ini adalah hukum seremoni dan hukum sipil. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka semua korban-korban perjanjian lama, ritual-ritual perjanjian lama itu sudah digenapi dan tidak boleh dilakukan lagi dalam perjanjian baru, karena Yesus telah mati sekali untuk selama-lamanya. Kalau zaman Taurat, setiap ada kesalahan harus ada korban, apakah itu tekukur atau domba atau kambing, tergantung dari status sosial orang tersebut. Tapi dengan matinya Yesus sebagai manusia, hukum seremoni sudah digenapi dan tidak perlu lagi diterapkan di dalam era perjanjian baru. Hukum sipil sudah digenapi ketika Yesus mati. Yang terus berlangsung sampai di zaman kita adalah hukum moral. 10 hukum Allah mengajar tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, jangan berzina, hormati kedua orang tuamu, jangan ada padamu ilah lain. Ini 10 hukum Allah yang terus berlangsung sampai hari ini, yang mengatur kehidupan kita untuk menjadi orang yang bermoral dan punya mentalitas yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, termasuk nama penyembahan perjanjian lama yang disebut sebagai YHWH itu sudah selesai tugasnya. Karena yang mengantar, yang menjadi pengantar, yang menjadi penuntun untuk sampai pada Yesus lahir, ada 2 nama besar, Elohim dan YHWH. Dan ketika Yesus sudah datang, maka penuntun ini atau bayang-bayang perjanjian baru itu tidak lagi berlaku. Karena yang hakikatnya Kristus itu telah datang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dalam Yohanes pasal 10, Yesus sedang menjelaskan kepada kita tentang 2 pribadi. Satu pribadi pertama adalah Yesus sendiri sebagai gembala yang baik. Kemudian ada satu pribadi yang harus kita kenal, karena pribadi ini adalah pribadi perusak. Karena pribadi ini adalah pribadi pendusta. Karena pribadi ini adalah pribadi yang selalu membohongi, menyerang manusia dan membuat manusia tidak sejahtera. Itulah iblis setan. Itu sebabnya Yesus menekankan ayat yang ke-6 tadi, bahwa itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, dan ia berkata demikian kepada mereka. Memang kalau kita baca dalam kitab-kitab Injil itu, Yesus banyak kali bicara tentang perumpamaan. Maksudnya apa? Supaya murid-murid Yesus, bangsa Israel, memahami dan mengerti. Lewat perumpamaan ini lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Perumpamaan atau ilustrasi dan lain sebagainya. Coba kita lihat ayat 1, apa yang Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yesus sedang bicara tentang satu pribadi dengan sebuah perumpamaan. Jadi kalau ada orang datang tapi tidak melalui pintu, tidak dengan hormat, dia loncat jendela, itu berarti pencuri dan perampok. Dia berniat tidak baik, dia bermaksud tidak baik. Jadi Yesus sedang menjelaskan tentang satu pribadi yang sebenarnya dia adalah musuh kita, dia adalah musuh besar kita. Karena dia datang tidak dengan etika, dia datang tidak melalui pintu.
Tapi dia datang dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah, dan cara-cara yang kasar. Ayat yang kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia segala penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntun keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing itu mereka tidak mengenal. Kalau kita lihat sejarah dalam Alkitab, Yesus mengatakan kalau ada yang datang tidak melalui pintu, dia adalah seorang pencuri dan perampok. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 20, Petrus pernah berkata bahwa ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan diri pada zaman akhir. Dan bahkan dalam perjanjian baru, nabi-nabi telah bernubuat tentang siapa Yesus ini sesungguhnya. Apa misi kedatangannya ke dalam dunia ini tuh? Apa pekerjaannya ketika dia ada di bumi ini? Semua jelas. Dari kitab Keluaran, kitab Yesaya, Yeremia dan seterusnya, itu menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Artinya Yesus datang sebelum dia lahir sebagai manusia. Itu sudah dijelaskan. Artinya dia adalah utusan Allah, dia dipilih oleh Allah, dan dia datang melalui pintu. Dan ketika dia bersuara, domba-domba mengenal dia. Tetapi iblis atau setan, pencuri atau perampok ini, dia tidak datang melalui pintu. Justru dia datang lewat sebuah pemberontakan, sebuah kudeta dalam kerajaan sorga. Justru ketika Allah sedang dalam posisi menciptakan langit dan bumi, disitulah iblis memberontak. Dia merasa dirinya hebat, sudah besar, sudah kuat. Tetapi sebenarnya dia tidak punya kuasa apa-apa di hadapan Allah. Tapi karena dia sombong, kalau kita bisa baca di Yeskiel dan di Yesaya, nanti saudara pulang, Yesaya 14, Yeskiel 28, itu adalah modus dari iblis. Jadi iblis datang tidak melalui pintu, tapi melalui sebuah pemberontakan di surga. Dan akhirnya Allah harus campakkan dia ke dalam dunia ini, dan dia berdosa secara kekal dan tidak lagi dapat ditebus. Nah, sebenarnya iblis itu tidak punya kuasa apa-apa. Ketika Yesus mencopot, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus mengalahkan dia dan dia tidak punya kuasa. Yesus melucuti dia dan dia tidak punya kuasa apa-apa. Dia ibarat seperti singa yang ompong tanpa gigi. Roma pasal 16 ayat 20, coba kita lihat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi kalau ada orang Kristen yang takut dengan setan, takut dengan iblis, saya anggap itu belum mengerti tentang siapa iblis yang sesungguhnya. Alkitab berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi di bawah kaki kita itu iblis telah dihancurkan. Iblis dipermalukan oleh Allah, direndahkan oleh Allah. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu dimuliakan oleh Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Itu status yang sangat luar biasa. Dan kita harus menghargai status ini, pemberian ini. Karena ini pemberian yang luar biasa, yang cuma-cuma lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu sebabnya kita harus hidup sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh.
yang hidup dalam pertobatan, yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan ketakutan kita kepada Tuhan, bukan kepada iblis, karena iblis telah dihancurkan Allah di bawah telapak kaki orang percaya. Wahyu pasal 20 ayat 1. Coba kita lihat, kekuatan iblis itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Wahyu pasal 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Ini menjelang 1000 tahun damai. Ya panjang kalau kita sentil, kita kuliti 1000 tahun, peristiwa 1000 tahun ini panjang lagi. Tapi sebelum kita masuk 1000 tahun damai, iblis harus diikat dulu. Yang menangkap iblis itu bukan sepasukan malaikat, bukan. Satu malaikat, seorang malaikat diutus oleh Allah. Memang ada 3 malaikat utama. Yang pertama adalah Mikael, yang kedua adalah Gabriel, dan yang ketiga adalah Luciel. Luciel inilah yang menjadi Lucifer karena sombong dan angkuhnya, dan Tuhan buang dia menjadi setan. Tinggal 2 malaikat utama, Mikael dan Gabriel. Gabriel ini adalah malaikat yang menyampaikan pesan-pesan suruhan Allah. Misalnya menyampaikan pesan kepada Maria tentang kehamilan dan kandungannya, bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Itu kerjanya Gabriel. Tapi Mikael ini adalah malaikat panglima Allah. Saudara baca dalam kitab Daniel, ketika Daniel berdoa berperang dengan penguasa teritorial di Persia, itu harus 21 hari dia berdoa. Dia bergumul, dia berperang. Ada penguasa teritorial yang menjaga atmosfer itu, sehingga doa Daniel tidak pernah tembus ke atas. Dan ketika Allah mengutus Mikael, barulah doa Daniel itu bisa tembus sampai ke hadirat Tuhan. Hari-hari ini saudara jangan anggap enteng bahwa kita tidak melihat setan. Setan itu tidak bisa dilihat, dia adalah makhluk roh, makhluk jahat. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka iblis itu sudah dihancurkan di bawah telapak kaki kita. Kita tidak perlu takut dia. Jadi untuk menangkap iblis sebelum masuk 1000 tahun damai, itu hanya 1 malaikat. Dan saya percaya malaikat yang dimaksud itu adalah Mikael, menangkap dan melemparkan dia ke jurang maut, dan kemudian memeteraikan. Itu untuk dia tidak mengganggu semua orang yang diselamatkan yang masuk ke dalam 1000 tahun damai. Nah, mari kita lihat pembacaan kita. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi pintu yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Untuk masuk ke domba-domba itu, dia adalah pintu. Dia adalah gembala itu sendiri, dan dia adalah pintu. Artinya Yesus ini sangat bertanggung jawab atas kehidupan keselamatan kita dan atas kebutuhan-kebutuhan jasmani maupun kebutuhan-kebutuhan rohani. Nah, kalau Yesus itu adalah pintu, Yesus itu adalah gembala kita yang baik, maka kita pasti tidak akan kekurangan satupun yang baik dalam hidup ini. Memang dalam dinamika perjalanan hidup kita sebagai manusia, itu ada pasang surut, pasti ada susah dan ada senang, ada kelimpahan dan ada kekurangan. Sehat terkadang juga kita sakit, ada suka maupun duka. Jadi selama kita hidup di bawah kolong langit ini, tidak seharusnya kita berjalan pada jalan tol. Tidak selamanya hidup kita ini baik-baik saja. Tidak selamanya hidup ini dalam kelimpahan terus. Tidak selamanya.
Ada kalanya Tuhan izinkan. Dan disitulah Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita percaya kepada Dia hanya untuk mengejar berkat? Apakah kita mengandalkan Dia? Apakah kita menjadikan Dia Tuhan sebagai juru selamat hanya supaya kita sehat terus, dan ketika kita sakit kita mengeluh dan kemudian kita mempersalahkan Tuhan? Tapi mari kita menjadi orang percaya, menjadi umat Tuhan yang berkualitas, sehingga dalam segala situasi apapun juga kita harus berkata, Tuhan, Engkau itu baik. Engkau gembala yang baik, Engkau Tuhan yang baik, dan Engkau Allah yang terus memelihara perjalanan hidup saya. Saya ada sampai hari ini dalam keadaan yang bagaimanapun juga, itu karena anugerah, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saya sudah jelaskan tadi. Semua orang yang datang lebih dahulu dari aku, yang Yesus maksudkan ini adalah setan, Lucifer. Dia datang tidak melalui pintu, tapi dengan sebuah pemberontakan. Sini jelas dikatakan bahwa semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengar mereka. Termasuk nabi-nabi palsu. Itu juga adalah yang datang lebih dulu dari Yesus. Dan nabi-nabi palsu ini memang ditunggangi oleh iblis. Yang menjadi tokoh utama dalam kepalsuan adalah iblis, adalah setan. Karena dia adalah bapa segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dusta pertama yang dilakukan oleh iblis, Kejadian pasal 3, itu dusta pertama. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia dalam potensi hidup yang kekal. Kemudian iblis datang ke Taman Eden, dan apa yang dia lakukan? Coba kita lihat Kejadian 3. Itu dusta pertama. Ketika dia dicampakkan ke alam semesta, ini dusta, ini bohong pertama yang dilakukan iblis di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya. Jadi kita harus belajar dan kita harus mengenal iblis ini baik-baik. Supaya kita tidak memberikan ruang, tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk iblis bisa masuk dan bisa menipu kita. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, perhatikan, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan kalimat terakhir dalam ayat yang kelima. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bukan jadi Allah, saudara. Jadi seperti Allah, bukan jadi Allah. Tuhan berfirman kepada Adam di Kejadian pasal 2 ayat 16 kalau tidak salah. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dalam pasal 3 iblis katakan apa? Semua buah pohon dalam tangan ini jangan kamu makan, tapi buah yang ada di tengah taman itu yang kamu makan. Jadi terbalik yang iblis katakan. Dan iblis ini adalah tokoh bapa seorang pendusta. Itu sebabnya Bapak Ibu,
kalau Anda lagi menghadapi situasi yang rumit, kemudian dalam hatimu muncul hal-hal yang memberontak, menyuruh Anda untuk memberontak, misalnya kepada pemimpin, karena Anda menganggap perilakunya kurang baik, kurang bagus, kurang manusiawi dan lain sebagainya. Kemudian muncul dalam hati, protes dalam hati, ini orang begini, sampai ke tingkat yang paling kritis, coba kamu bunuh dia. Itu iblis. Jadi kalau muncul dalam hati kita hal-hal yang memprovokasi, hal-hal yang membuat kita bertindak melanggar hukum, itu iblis, itu setan. Jadi kita harus tahu modusnya. Tetapi kalau yang datang kemudian menegur, dia adalah pemimpinmu. Dia adalah orang yang membayar gajimu. Dia orang yang yang menaungimu. Kalau engkau perlu apa-apa kan minta ke dia. Itu suara Tuhan. Artinya meredam kita untuk kita tidak berbuat jahat, tidak melanggar hukum. Tapi kalau kita mengikuti hati kita, nah bisa-bisa kita berurusan dengan hukum. Kalau kita pukul bos kita misalnya, pasti akan berurusan dengan hukum. Itu sebabnya kita harus belajar modus dari iblis. Kalau dalam hati kita muncul kata-kata, muncul dorongan untuk melawan, melanggar, dan melakukan tindakan-tindakan yang provokatif dan bahkan yang melanggar pidana, itu berarti dari iblis. Dan kita cepat buang, kita cepat tolak itu. Karena itu adalah iblis adalah penipu dan bapa segala dusta. Baik, kita lihat. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Sekalipun kita sulit menghadapi kesulitan yang tersulit dalam hidup ini, tapi kalau kita tekun dan kita terus setia mengiringi Yesus, akhirnya kita akan menemukan padang rumput. Artinya kita akan menemukan satu situasi yang enak, situasi yang sejahtera, jawaban yang tepat dari Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur pasal 23, Daud berkata bagaimana Allah membawa dia tidak kekurangan satupun yang baik, soal makan, soal minum, soal kesehatan dan lain sebagainya. Allah jamin sehingga dia tidak kekurangan satupun yang baik. Dia pernah berkata dalam kitab Mazmur, sejak aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak Tuhan itu minta roti. Amin. Kalau kemudian saudara merasa terjepit, Anda periksa diri. Apakah mungkin saya bersalah? Ya pasti Tuhan, pasti bukan Tuhan yang salah, pasti kita yang salah. Nah kalau kita menemukan kesalahan, mari kita memperbaiki hidup kita. Dan ketika kita memperbaiki hidup kita, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat. Pencuri, perhatikan ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Siapa pencuri? Iblis, setan. Jadi iblis datang hanya untuk mencuri. Apa yang dia curi dalam hidup kita? Yang pertama yang dia curi adalah damai sejahtera. Orang kalau tidak punya damai sejahtera itu pasti cemas. Semua serba salah. Anak-anak salah, suami salah, istri salah, tetangga salah, semua salah. Orang kalau cemas. Nah yang pertama, iblis ini licik. Yang pertama yang dia curi damai sejahtera. Kalau kita tidak punya damai sejahtera, itu bisa terjadi pemicu perang nuklir. Bisa terjadi perang. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, itu perang akan semakin besar, dan pasti akan ada malapetaka. Itu cara iblis. Yang kedua, dia mencuri damai sejahtera. Iblis datang hanya untuk mencuri, kemudian dia membunuh. Dia membunuh apa? Semangat kita. Yang tadinya kita rajin beribadah, suka beribadah. Karena ada satu masalah yang rumit, akhirnya kita, tidak usah saya beribadah. Percuma beribadah. Bohong itu beribadah. Bohong itu Tuhan dan lain sebagainya. Itu modus iblis. Jadi pertama dia curi sukacita damai sejahtera, kemudian dia membunuh semangat kita. Kalau semangat kita sudah dibunuh, sudah dimatikan, tinggal satu langkah,
dia membinasakan kita. Amin. Jadi kita harus tahu modus iblis. Pertama dia curi damai sejahtera. Kalau saudara kehilangan damai sejahtera, saudara harus berlutut dan minta kepada Tuhan. Yehova Shalom, beri aku damai sejahtera. Minta kepada Tuhan, beri aku damai sejahtera. Dekat dengan Tuhan, supaya Tuhan akan ganti kecemasan dengan damai sejahtera. Tuhan ganti apa yang dicuri oleh iblis dengan damai sejahtera yang baru. Dan damai sejahtera yang Allah berikan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya tidak pernah akan habis-habisnya. Seperti air, seperti ombak yang terus menerpa tepi pantai. Itulah damai sejahtera yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita dekat dengan Dia. Ayat yang berikut dikatakan, tetapi aku datang, aku di sini huruf besar. Aku datang artinya Tuhan datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara terjemahkan sendiri bagaimana itu segala kelimpahan. Amin. Bagaimana itu segala kelimpahan. Coba kita buka Yesaya 32 ayat 17. Ini kira-kira segala kelimpahan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Perhatikan baik-baik, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada setan, di mana ada iblis, kita akan kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Jangan beri apa? Kesempatan kepada iblis. Tapi berilah kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk apa? Selama-lamanya. Jadi berkat Tuhan itu memang diperuntukkan bagi kita untuk selama-lamanya. Selama-lamanya ini artinya selama kita hidup di bawah kolong langit ini, selama Tuhan mengizinkan kita bernafas, Tuhan akan menjaga kita, menolong kita, memberkati kita. Dan kalau kita setia sampai langkah yang terakhir, sorga menjadi kenyataan yang pasti dalam hidup kita. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Yesus sudah membuktikan Dia memberikan nyawa bagi kita. Amin. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Dia berkorban untuk kita. Entahkah orang orang mengindahkan itu atau tidak, tapi misinya Dia datang ke dalam dunia adalah untuk mati di kayu salib. Dan semua orang yang percaya kepadanya pasti akan memperoleh keselamatan yang sempurna. Tapi perhatikan ayat yang seterusnya, ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini modus iblis ya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesus datang untuk bangsa Israel khususnya. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita juga mendapat kasih karunia. Dan domba-domba yang tidak satu kawanan dengan Israel, itulah saudara dan saya. Karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kemudian kita akan disatukan menjadi satu domba, satu kawanan, dan digembalakan oleh satu gembala, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Saudara lihat bahwa sebenarnya Yesus itu berkuasa di atas segala-galanya. Ayat 17, Bapa mengasihi aku
oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi kita jangan dibingungkan, ada Bapa, ada Allah, ada Tuhan. Sekali lagi, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah pribadi sesembahan. Pribadi Sang Kekal, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Tahu. Dan Sang pribadi ini mempunyai nama. Siapa nama Allah kita? 1 Korintus pasal yang coba kita lihat. 1 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah itu yang adalah pribadi sesembahan Sang Pencipta, Sang Kekal, kita kenal dengan panggilan Bapa. Jadi Allah itu namanya panggilan adalah Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Allah cuma satu. Pribadi Allah itu hanya satu. Oknumnya yang ada 3, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan dari Yesus. Filipi pasal yang kedua ayat 8 dan seterusnya. Kita lihat gelar Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala namanya. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Langit ini mewakili sorga. Dan yang ada di atas bumi mewakili alam semesta, alam natural yang kelihatan. Dan yang ada di bawah bumi mewakili tempat penghukuman sementara Hades. Supaya dalam nama Yesus, perhatikan, supaya dalam nama Yesus. Ayat 9 tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Perhatikan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan T-nya huruf besar bagi kemuliaan Allah Bapa. Tadi saya katakan T-nya huruf besar, hanya T-nya huruf besar. Itu dalam perjanjian lama diterjemahkan Adonai, dan dalam perjanjian baru diterjemahkan Kurios, yang transliterasinya adalah YHWH. Jadi YHWH itu merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi nama Bapa yang sesungguhnya, nama Allah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Sehingga kalau Yesus sudah menyatakan diri, kita sudah punya Yesus, untuk apa kita mau bingung dengan keadaan hari-hari ini? Kita berpegang saja Yesus Kristus itu segala-galanya, sebab Dia telah diberikan nama segala nama, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah gelar kepenguasaan tadi. Dia berkuasa di langit, di surga, Dia berkuasa di alam semesta di bumi, dan Dia berkuasa di alam bawah bumi, yaitu Hades. Tidak ada alam yang tidak dikuasai oleh Yesus, semua dikuasai oleh, tidak ada nama lain. Ayat terakhir, Kisah 4 ayat 12. Coba kita lihat Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Elohim itu benar karena dicatat dalam perjanjian lama. YHWH, Yahweh, Adonai, Elom itu benar. Semua dicatat dalam perjanjian lama. Tapi ada masa berlakunya. Sampai Yesus datang, maka nama-nama ini selesai tugasnya. Dan sekarang kita hanya menyembah, kita hanya memuliakan, kita hanya percaya, dan kita bergantung meletakkan hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala.